Bapa kami yang di surga, kembali senantiasa kami mengucap syukur atas hari yang kau beri hari ini, atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami, atas semua kebaikan Tuhan menyertai, menjaga, memelihara kami selamanya. Dalam tangan kasih-Mu kami selalu berharap dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan untuk kami bisa mengusahakan semua yang ada di bumi ini, agar kami semua dikuatkan dalam segala keadaan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, kami suka bermazmur bagi nama-Mu. Kami suka memuji memuliakan Engkau. Kami suka mendengarkan firman Tuhan. Begitu juga dengan kesukaan kami ingin membaca Taurat-Mu, ingin merenungkannya siang dan malam dalam hidup kami. Biarlah hati kami disucikan dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk kami mengerti memahami setiap firman Tuhan. Biarlah ibadah, pujian, doa, dan penyembahan kami juga selalu naik ke hadirat-Mu yang kudus dan akan selalu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Inilah kami Tuhan, kami serahkan tubuh jiwa roh kami hanya dalam tangan perlindungan-Mu setiap hari. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab pada siang menjelang sore ini terambil dari Bilangan 33 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke 49 dengan perikop tempat-tempat persinggahan orang Israel di padang gurun. Demikian bunyinya, inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu. Pada hari sesudah Paskah berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir, sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak-anak sulung. Sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para Allah mereka. Berangkatlah orang Israel dari Rameses lalu berkemah di Sukot. Mereka berangkat dari Sukot lalu berkemah di Etam yang di tepi padang gurun. Mereka berangkat dari Etam lalu balik kembali ke Pi Hahirot yang di depan Baal Zephon, kemudian berkemah di tentangan Migdol. Mereka berangkat dari Pi Hahirot dan lewat dari tengah-tengah laut ke padang gurun. Lalu berjalan 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam, kemudian mereka berkemah di Mara. Mereka berangkat dari Mara lalu sampai ke Elim. Di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Di sanalah mereka berkemah. Mereka berangkat dari Elim lalu berkemah di tepi laut Teberau. Mereka berangkat dari laut Teberau lalu berkemah di padang gurun Sin. Mereka berangkat dari padang gurun Sin lalu berkemah di Dovka. Mereka berangkat dari Dovka lalu berkemah di Alus. Mereka berangkat dari Alus lalu berkemah di Rafidim, dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka berangkat dari Rafidim lalu berkemah di padang gurun Sinai. Mereka berangkat dari padang gurun Sinai lalu berkemah di Kibrot Ta'awa. Mereka berangkat dari Kibrot Ta'awa lalu berkemah di Hazerot. Mereka berangkat dari Hazerot lalu berkemah di Ritma. Mereka berangkat dari Ritma lalu berkemah di Rimon Feros. Mereka berangkat dari Rimon Feros lalu berkemah di Libna. Mereka berangkat dari Libna lalu berkemah di Risa. Mereka berangkat dari Risa lalu berkemah di Kehelata. Mereka berangkat dari Kehelata lalu berkemah di Han Shafer. Mereka berangkat dari Har Shafer lalu berkemah di Harada. Mereka berangkat dari Harada lalu berkemah di Makhelot. Mereka berangkat dari Makhelot lalu berkemah di Tahat. Mereka berangkat dari Tahat lalu berkemah di Tarah. Mereka berangkat dari Tarah lalu berkemah di Mika. Mereka berangkat dari Mika lalu berkemah di Hasmona. Mereka berangkat dari Hasmona lalu berkemah di Moserot. Mereka berangkat dari Moserot lalu berkemah di Bene Yaakam. Mereka berangkat dari Bene Yaakam lalu berkemah di Hor Gilgad. Mereka berangkat dari Hor Gityat lalu berkemah di Yotbata. Mereka berangkat dari Yotbata lalu berkemah di Abrona. Mereka berangkat dari Abrona lalu berkemah di Ezion Geber. Mereka berangkat dari Ezion Geber lalu berkemah di padang gurun Zin, yaitu Kades.
Mereka berangkat dari Kades lalu berkemah di Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Ketika itu Imam Harun naik ke Gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan, dan di situ ia mati pada tahun ke-40 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir pada bulan yang kelima. Pada tanggal 1 bulan itu Harun berumur 123 tahun ketika ia mati di Gunung Hor. Pada waktu itu Raja negeri Arad orang Kanaan itu yang tinggal di tanah Negeb di tanah Kanaan mendengar kabar tentang kedatangan orang Israel. Berangkatlah mereka dari Gunung Hor lalu berkemah di Zaimona. Mereka berangkat dari Zalmona lalu berkemah di Fo'nun. Mereka berangkat dari Fo'nun lalu berkemah di Obot. Mereka berangkat dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim di daerah Moab. Mereka berangkat dari reruntuhan itu lalu berkemah di Dibon-Gad. Mereka berangkat dari Dibon-Gad lalu berkemah di Almon di Belataim. Mereka berangkat dari Almon di Belataim lalu berkemah di Gunungan Abarim di depan Nebo. Mereka berangkat dari Gunungan Abarim lalu berkemah di dataran Moab di tepi Sungai Yordan dekat Yeriko. Mereka berkemah di tepi Sungai Yordan dari Bet Yesimot sampai ke Abel Sitim di dataran Moab. Sampai di sini pembacaan kitab kita siang hari ini. Berbahagialah setiap kita yang memelihara firman Tuhan serta merenungkannya siang dan malam. Terpujilah Engkau Bapa di surga atas firman-Mu apa yang kami dengar dan baca. Kami mengetahui bahwa perjalanan bangsa Israel tidaklah mudah ketika Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan tempat perbudakan. Itulah menjadi kebanggaan mereka karena Tuhan selalu menjaga menyertai mereka. Sekalipun banyak yang binasa karena kemurtatan mereka dan juga karena mereka tidak taat dan setia kepada Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari tempat perbudakan. Terpujilah Engkau Tuhan Israel, Allah yang Maha Kuasa, yang agung, Tuhan semesta alam namanya, Juru Selamat manusia, Pencipta langit dan bumi. Keagungan-Mu mengatasi segala langit dan bumi. Biarlah kami bersuka cita selalu senantiasa dalam kehidupan ini, atas hal-hal apapun yang terjadi, atas apapun yang kami terima dan kami lakukan setiap hari. Biarlah Tuhan selalu melihat, Tuhan tahu apa yang kami buat setiap detik dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Selamat sore, demikianlah pembacaan kitab kita. God bless you all. Tuhan